Mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya RM Akbar Maulana dengan NPM 2215011096. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hakikat pendidikan Pancasila. Baiklah, pengertian hakikat pendidikan Pancasila adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Lalu selanjutnya, yaitu ada tujuan hakikat pendidikan Pancasila, yaitu membekali masyarakat untuk bisa menjalin hubungan yang berlandaskan Pancasila, baik dengan negara ataupun sesama manusia. Selain itu juga, tujuan hakikat pendidikan Pancasila yaitu dapat membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Lalu, pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, yaitu yang pertama, memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu yang kedua, agar mahasiswa dapat mengembangkan karakter manusia Pancasialis dalam pemikiran, sikap, dan tindakan. Ketiga, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD RI tahun 1945. Yang kelima, membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa. Lalu selanjutnya, yaitu ada landasan pendidikan Pancasila. Untuk memahami hakikat dan tujuan pendidikan Pancasila, kita perlu pahami dulu dari apa saja itu landasan pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila ada 4. Yang pertama, ada landasan historis. Yang kedua, ada landasan kultural. Yang ketiga, ada landasan yuridis. Dan yang keempat, ada landasan filosofis. Contoh kasus pelanggaran pada hakikat pendidikan Pancasila, salah satu kasus yang menyimpang Pancasila yaitu contohnya pada penyimpangan sila ketiga adalah organisasi Papua Merdeka. Seperti yang kita ketahui, OPM itu adalah sebuah gerakan nasionalis yang sudah berdiri sejak tahun 1965 dan masih berdiri sampai sekarang. Jadi, tujuan OPM itu yaitu untuk memisahkan Papua bagian barat dari wilayah NKRI dan ingin merdeka sendiri. Sehingga organisasi seperti ini sangat menyimpang dan termasuk pelanggaran sila ketiga karena keinginannya berpisah dari bangsa Indonesia. Secara informasi, organisasi Papua Merdeka atau yang kita bisa sebut dengan OPM
adalah sebuah gerakan nasionalis yang didirikan pada tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintah Indonesia. Sebelum era reformasi provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat, ini dipanggil dengan nama Irian Jaya. OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara Asia lainnya. Lalu, penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia di mana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekas jajahannya yang merdeka Indonesia. Perjanjian tersebut oleh OPM dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain. Tersebut, yang pertama, kita bisa menanamkan rasa persatuan dan kesatuan terhadap sesama bangsa Indonesia sejak dini. Yang kedua, mengikat hubungan dengan menghormati semua suku yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga, lebih menjalin tali persaudaraan antar daerah agar tidak terjadi perpecahan seperti yang terjadi kasus Papua sebelumnya. Yang terakhir, menghargai seluruh perbedaan antar suku, ras, agama, dan budaya di Indonesia. Baiklah, sekian dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Ya, bagaimana perilaku yang sesuai dengan hakikat Pancasila? saya jawab langsung. Perilaku yang sesuai sama hakikat Pancasila itu dimulai dari perilaku yang sesuai dengan sila pertama, yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Lalu, jika disesuaikan dengan sila kedua, yaitu contohnya tidak mendiskriminasikan orang lain berdasarkan dengan agama, suku, warna kulit, tingkat ekonomi, ataupun tingkat pendidikan. Dan manusia memiliki kesetaraan yang sama dan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Lalu, jika disesuaikan dengan sila ketiga, yaitu contohnya seperti menjaga nama baik Indonesia, menjunjung tinggi persatuan bangsa, dan jika disesuaikan dengan sila keempat, itu tidak egois atau memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain, atau selalu bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah bersama. Lalu, jika disesuaikan dengan sila kelima, contohnya seperti menolong orang lain semampunya, dan tidak mengintimidasi orang dan menghargai ataupun mengapresiasikan hasil karya orang lain. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya rasa itu udah jelas, Bar. Ya sih, Baik. itu aja. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Tama dengan NPM 22150110988. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi Pancasila dalam arus sejarah. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata bahasa Sanskerta. Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Periode pengusulan Pancasila. Pada sidang pertama PPU PKI, Supomo, Mohaimin, dan Soekarno menyampaikan beberapa usulan tentang falsafah atau dasar negara Indonesia.
Penyampaian ini didasarkan pada arahan Ketua BPUPKI, Rajiman Wijioningrat, pada pidato pembukaan sidang. Rajiman mengatakan bahwa untuk mendirikan negara yang merdeka, dibutuhkan suatu dasar negara. Gagasan. Mohaimin menyampaikan usulan dasar negara secara tertulis pada ketua sidang dan secara lisan. Pada usulan lisan, pertama adalah peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan kelima peri kesejahteraan rakyat. Yang kedua, menurut Supomo, negara Indonesia merdeka adalah yang dapat mempersatukan semua golongan dan paham perorangan, serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Selanjutnya, di bawah ini usulan dasar negara menurut Supomo. Pertama, persatuan. Dua, kekeluargaan. Tiga, keseimbangan lahir dan batin. Empat, musyawarah. Lima, keadilan rakyat. Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia merdeka pada 1 Juni 1945. Ia memberikan usulan yang berbentuk filosofi Grotsfak atau Wettstafshaung, yaitu fundament filsafat, pikiran, jiwa, hasrat, dan sedalam-dalamnya demi mendirikan negara yang kekal abadi. Soekarno menyatakan usulan dasar negara jangan dengan sebutan Pancadharma. Lalu dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara yang diusulkan Soekarno ini dinamakan Pancasila. Usulan-usulan Soekarno adalah: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasional atau perkemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Penyimpangan Pancasila. Pada masa Orde Lama, Pancasila mengalami ideologisasi. Artinya Pancasila berusaha untuk dibangun dijadikan sebagai keyakinan dan citra bangsa Indonesia. Pada masa Orde Lama dapat dikatakan sebagai masa pencarian bentuk implementasi Pancasila, maka penerapannya pun berbeda-beda. Oleh karena itu, sempat terjadi beberapa penyimpangan terhadap Pancasila pada Orde Lama. Dalam kehidupan berpolitik, seperti pada sila keempat, Pancasila yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan karena demokrasi yang berlaku saat itu adalah demokrasi parlementer. Hanya presiden yang berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan yang dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ini lantas menyebabkan tidak adanya stabilitas pemerintahan, padahal dasar negara yang digunakan Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang 1940. Mengarah pada ideologi liberal. Selanjutnya, pada periode 1950 sampai 1955, penerapan Pancasila lebih mengarah pada ideologi liberal. Ideologi liberal lebih menekankan pada hak-hak individu, yang berarti memprioritaskan kebebasan individu yang sebesar-besarnya dalam segala aspek. Hal ini tentu menyimpang dari penerapan Pancasila yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam Pancasila, hak dan kebebasan individu sangat dihargai, tapi hak asasi dibatasi supaya tidak mengganggu kebebasan hak asasi orang lain. Sementara itu, ideologi liberal menggambarkan bahwa hanya orang dengan kekuasaan dan kelas ekonomi yang lebih tinggi yang memiliki hak lebih besar dibanding lainnya. Hal ini mengakibatkan terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi sehingga dianggap penyimpangan dari Pancasila. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Sudah cukup jelas, Sudah Lutfi. cukup jelas ya. Oke. Sekian dari Oke. saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Andaran Simbolon dengan NPM 2215 Di sini karena saudara Lutfi tadi sudah menjelaskan tentang apa itu pengertian dari Pancasila pada ini dalam arus sejarah bangsa Indonesia, maka saya lanjut aja langsung ke penyimpangan Pancasila. Penyimpangan terhadap Pancasila pada masa Orde Baru. Indoktrinasi Pancasila.
Pada masa Orde Baru, pemerintah ingin melaksanakan Pancasila secara murni sebagai bentuk kritik terhadap penyimpangan yang terjadi di era Orde Lama. Pemerintah pun mencanangkan program P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Pada dasarnya, pemerintah Orde Baru memang berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Akan tetapi, implementasinya mengecewakan, bahkan terbilang menyimpang dari Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai kepentingan kekuasaan pemerintahan Orde Baru dan dijadikan sebagai indoktrinasi oleh Presiden Soeharto guna melanggengkan kekuasaannya. Ada beberapa cara yang digunakan dalam indoktrinasi Pancasila sebagai berikut. Melalui ajaran di sekolah-sekolah, yang kedua, Presiden Soeharto membolehkan rakyat membentuk organisasi-organisasi dengan syarat harus berasaskan Pancasila. Yang ketiga, Presiden Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintahan. Selanjutnya, demokrasi sentralistik. Selain itu, Presiden Soeharto juga melakukan penyelewengan terhadap menerapkan demokrasi sentralistik, yakni demokrasi yang berpusat pada pemerintah. Kemudian, Presiden Soeharto juga memegang kendali terhadap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga setiap aturan harus sesuai dengan persetujuannya. Selanjutnya, membentuk Departemen Penerangan. Presiden Soeharto melemahkan beberapa aspek demokrasi, terutama pers, karena dinilai dapat menjatuhkan kekuasaannya. Untuk menjalankan misinya itu, Presiden Soeharto membentuk Departemen Penerangan sebagai lembaga yang berfungsi mengoreksi berita-berita di media massa agar tidak menjatuhkan pemerintah. Selain itu, penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila yang paling parah pada era Orde Baru adalah KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari sini, yaitu yang pertama melanggengkan Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Kesimpulan yang kedua, penafsiran sepihak terhadap Pancasila melalui program P4. Yang ketiga, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, Soeharto memimpin rakyat dengan keotoritarian, padahal Indonesia adalah negara demokratis sesuai dengan Pancasila, yang mengutamakan rakyat, yakni dari, untuk, dan oleh rakyat. Soeharto memberedel pers. Yang kelima itu penerapan demokrasi sentralistik. Mungkin itu saja dari saya. Kurang tahu. Terima kasih. Sama-sama.